Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast kesayangan kita, Ya Tempur Menembus Dimensi Langit. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Ustadz dan kita tolak al-badru kepada saudara kita yang baru kembali dari perjalanan jauh ini. Akhirnya jam 10 teke gitu ya. Akhirnya bisa ketemu lagi sama Pak Hendra ini. Udah rindu gitu. Selamat datang kembali. Tahu pengajian ini dari mana, Pak? Ya, ya. Yang ini dari mana? Gimana Ustadz persiapan menjelang Idul Adha? Apakah badan fit? Apa kita perlu jamu atau gimana ini Ustadz? Yang jelas itu persiapan arang, Pak. Sama tusuk. Arang. Arang sama tusukan sate itu. Kalau kita ini udah wayahnya minum jamu gitu nggak sih Ustadz, kayak belum setengah mateng gitu di usia 35, 38 kayak gini. 25 masih nggak perlu kayaknya. Kalau Ustadz ada suplemen khusus Ustadz kalau menjelang kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga seperti. Tapi Ustadz mah nyembelih aja ya. Kira-kira ada persiapan khusus nggak Ustadz kalau mau Idul Adha gitu atau Maulidan gitu? Ada, Pak. Kalau itu mah ya kan, kalau memang untuk memotong itu kan justru tenaganya di situ, Pak. Oh. Tenaga intinya. Oh. Gitu. Kan ketika hewan itu sudah terikat itu kan sudah. Gitu, Pak. Jadi dari tim begal itu nggak begitu banyak tenaga. Tim jagal. Tim begalnya itu kan, jagalnya itu kan. Besok ketika sudah mulai proses penyembelihan itu yang paling banyak tenaganya. Kalau awal mah iya sih dari tim jagalnya kan. Tapi ketika pemotongnya itu tertumpu pada yang memotongnya kan. Ya memang niat sih Pak ya, kalau itu malah yang jelas itu kan. Salah satu pembunuhan yang berpahala kan itu. Jadi semuanya yang, jadi bahasanya tidak hanya yang ya, tidak hanya yang memotong, yang memiliki hewan, yang menyaksikan pun tetap ada bagian pahalanya. Menyaksikan pun tetap ada bagian pahalanya. Kalau di sekolah kami dulu di Al-Islah atau di SMA 3 gitu ya, itu selalu dibilang ini proses pembelajaran gitu ya. Termasuk patungannya tuh, patungan itu kan semua anak siswa gitu ya. Tapi pada akhirnya kan nggak bisa atas nama sekolah Ustadz ya, iya. harus dinisbatkan kepada siapa-siapa. Itu juga proses juga, mereka sambil salawat dan seterusnya. Itu kan sih Pak, namanya di samping proses pembelajaran juga proses pembakaran juga penting. Karena itu inti daripada proses itu ya, ada pada proses pembakarannya Pak. Kadang dagingnya alot Pak kalau salah membakar. Di dunia penjagal dan pembegalan ini Ustadz, ada semacam karyawan magang nggak gitu Ustadz? Ada. Misalnya sebelum ada level-levelnya nggak? Oh siapa begini-gini dulu gitu ya? Ada yang pegang-pegang talinya Pak, minimal pegang itunya Pak, pegang buntutnya aja udah. Cuman ini bukan, kan beberapa kali saya itu perhatikan ketika pas mau mulai itu kadang tarik itu ada posisi tertentu ataupun kondisi tertentu si hewan itu ketika pas mau harus tenang dulu Pak hewannya Pak. Jadi bahasanya posisi di mana dia tidak banyak bergerak. Bergerak di sini bukan sebab ada diikat ya, tapi posisi tenang dari hewan tersebut nyaman gitu loh Pak. Ketika direbahkan terus memposisikan ke arah kiblatnya, dia bisa gerak-gerak gitu Pak. Nah kalau gerak-gerak itu masih mundur karena masih menunjukkan, kalau dalam bahasa itu apa, perlawanan lah bahasanya Pak.
Jadi ketika hewan tersebut sudah ada ketenangan, nyaman kan kalau itu. Makanya kenapa kan dilus kan gitu kan. Itu tujuannya itu agar dari hewan tersebut ada nyaman gitu loh kan. Walaupun memang sebenarnya apa gak bebas kan karena terikat. Tapi setidaknya bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan dengan dielus-elus seperti itu kan. Kamu ketika mau kami potong, ternyata masih bergerak mundur lagi kan. Karena memang juga di samping hewannya nyaman, yang megangin juga kudu merasa nyaman juga pegangannya kan. Sehingga ketika proses tersebut itu proses pemotongannya tidak terjadi pemberontakan. Tidak berontak hewannya, tidak frontal gitu kan. Nah, ketika selesai dipotong itu kan hewan itu kalau sudah dalam keadaan tenang dipotongnya, maka setelah diangkat goloknya itu dia tidak banyak bergerak. Itu kan. Bergeraknya itu kan ada karena memang proses setelah penyembelihan kan. Kalau dilihat dari apa proses apa namanya penyembelihan itu kan yang paling nyaman itu ya bagaimana hewan tersebut merasa tidak tersiksa dengan kondisi yang ada. Walaupun kita masih manual kan ya pakainya Pak. Beda dengan kayak yang di Jakarta itu kan. Ada di sebagian tempat itu udah pakai mesin kan. Ada alat merebahkannya itu Pak. Cuma Iya betul. dimasukkan, itu kan. Kalau ada mesin hidrolik kan itu, itu tinggal dibalik. Jadi dengan sendirinya itu ini terangkat kan itu lehernya. Biasanya biar ngedengak kan gitu. Jadi tinggal tonton cuma satu orang, cuma dua orang satu bagian megang mesin, yang dua tuh bagian motongnya aja. Wah itu. Wah kalau misalnya mesin ini banyak yang terpakai itu kan jagal gulung tikar Pak. Iya. Tim begalnya itu pada mundur kan kayak gitu malah. Nah ada sih bahasanya itu di samping kita itu melihat bahwasanya hewan tersebut dalam proses penyembelihannya itu tidak melewati proses penyiksaan. Walaupun memang ujung-ujungnya juga mati juga. Bahasanya tidak menjadi sapi yang bergentayangan kan itu. Sapi penasaran. Ya karena ketidaknyamanan dia di dalam memotongnya kan itu. Kalau di Indonesia mungkin umumnya domba, kambing, sapi, dan kerbau, Ustaz ya. Iya. Pikiran saya melayang ke unta, gitu. Kalau unta direbahkan juga, Ustaz? Berdiri. Mau nanya, sebelah mananya, leher atas, leher bawah gitu Oh. ya. Justru kalau unta itu berdiri, Pak. Oh, berdiri. Berdiri. Jadi berdiri, posisinya itu kaki kanan bagian depan itu diikat. Jadi berdiri 3 kaki kan. Jadi begitu leher disayat bagian bawah, jadi pangkal leher kan kalau itu. Iya, bagian dekat Leher badannya yang ya. mendekati perut ya, leher yang mendekati dada. Leher yang dekat dengan dada itu dipotongnya kan di bagian situ kan. Walaupun memang bisa dipotong di bagian atas, kan lehernya panjang sih Pak ya. Iya. Untuk menjangkaunya itu kan lebih mudah menjangkau leher bagian bawah ya, bagian yang dekat dengan dada kan. Ada yang dipotongnya itu juga direbahkan, cuma kalau mengikuti tradisi yang memang riwayat dari orang terdahulu itu kan dalam keadaan berdiri. Makanya kenapa ada 2 istilah di dalam bahasa itu kan. Sebutannya itu yaumin nahri kan. Yaumul nahri, yaumil idil adha kan itu. Yaumil akbar kan itu. Penyebutannya banyak sih. Ada perbedaan di situ Pak antara menyembelih dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rebahan. Karena dalam segi kejinakan mungkin lebih jinak unta ya, walaupun tenaganya lebih besar unta sih kan. Akan tetapi karena kita nggak umum Pak, orang sini juga kalau ngebegal unta juga bingung Pak.
belum tahu caranya bagaimana membuka luntanya karena nggak ada sih. Tapi kalau di dalam penyembelihannya itu, kalau nahar itu ada namanya nahar, ada namanya zabah kan itu. Kalau zabah itu menyembelih dalam keadaan rebahan, kalau nahar itu dalam keadaan berdiri. Intinya sama-sama diajarkan. Gitu. Nah, seperti yang telah kami sebarkan di grup WhatsApp. itu, Pak, kan di situ ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Salah satunya itu adalah bagaimana berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Dan ini sering terjadi kan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu kalau berkurban untuk orang yang meninggal boleh kalau ada wasiat dari orang yang sebelum meninggal itu. Kalau tidak ada wasiat, maka hukumnya tidak perlu, artinya tidak boleh. Misalnya begini Ustaz, ini nyambung, maaf saya potong. Nyambung di kondisi kita tahu orang tua kita yang udah almarhum lagi nyicil hewan kurban setahun. Iya. Misalnya dari 3,7 juta, beliau baru 500 apa sejuta gitu ya. Nah, beliau tidak pernah mengamanati walaupun kita tahu beliau lagi nyicil hewan kurban. Nah, itu jatuhnya juga berarti nggak harus karena tidak ada amanat. Jadi kuncinya di amanat itu. Intinya ada wasiat daripada almarhum untuk memotongkan kurban buat dirinya kan. Kalau nggak ada wasiat nggak perlu. Berarti uang yang sudah masuk dibagaimanakan bagusnya Ustaz? Itu maka jadinya diwariskan, Pak. Oh, balik ke ahli waris. Iya, balik ke ahli waris. Ahli waris. Kecuali ahli warisnya ingin udahlah buat keluarga aja gitu Pak. Nah, ini nanti efeknya seperti ini, Pak. Kalau seumpamanya kita itu menyembelihkan untuk orang lain, maka dagingnya itu adalah harus diserahkan keseluruhannya. Jadi kurban itu kalau kita menyembelihkan kepada orang lain, maka hewan tersebut, walaupun kita yang diamanati loh Pak, kita yang diamanati ya, itu diserahkan seluruhnya. Karena yang berhak mendapat, kalau yang berhak untuk mengambil, artinya meminta bahasanya ya. Saya minta bagian ini, saya minta bagian ini dari si pengurbannya. Itu adalah pemilik hewan kurban itu sendiri. Kalau yang diamanati ataupun yang diwasiatkan itu tidak boleh untuk mengambil bagiannya. Karena yang berhak itu adalah orang yang memiliki hewan kurban itu sendiri. Gitu. Sebab ada kesamaan antara kurban dengan akikoh. Akikoh itu kan untuk tebusan ya. Sama kurban juga. Ada kesamaan individu. Diperuntukkan untuk perseorangan lah bahasanya. Loh, ada sedikit, walaupun bukan masalah, akan tetapi beberapa hal yang sering terjadi di masyarakat kita itu namanya adalah kurban urunan. Ini termasuk di sekolah itu Ustaz. kalau sekolah itu kan atas nama ya. Yang atas nama kan banyak nama Pak. Iya. Kan gitu. Sedangkan satu masa dimuat rame-rame Pak. Itu mirip losbak taruhin terpal Pak. Itu juga. Nanti ketahuan sama polisi ditilang lagi pakai itu malah. Jadi bahasanya kalau kurban kayak jenis kurban urunan itu loh Pak. Apakah baik apa tidak? Jika dia mampu untuk kurban sendiri, maka dianjurkannya adalah atas nama sendiri. Tidak perlu urunan. Walaupun urunan itu mungkin hasilnya lebih banyak daripada kurban sendiri. Dinisbatan kepada kambing gitu ya Pak. Kambing satu mungkin bobotnya paling pol-polannya ya kan. Pol-polannya paling gedenya aja 80 kan ya, 80 kilo kan itu. Ya rata-ratanya kan 60 sih yang dipakai kurban itu. Nah itu untuk satu orang kan gitu Pak.
walaupun secara perhitungan matematis di dalam berkurban itu melihat manfaat banyaknya daging tentu lebih banyak urunan kan Pak ya. Biar Akan dombanya tetapi dapetnya yang lebih gedean gitu. lebih gedean. Tapi ada perbedaannya Pak. Ada min plusnya itu Pak, kalau kurban urunan itu. Karena kalau urunannya itu masih satu sanak famili, adiknya, kakaknya, ponakannya, pamannya, orang tuanya gabung jadi satu, itu masih enak Pak. Karena nanti kan hewan kurban disenakan sebagai tunggangan. Iya ya. Iya. Kalau urunan, bapak ini nggak kenal, nanti satu rombongan ada yang kenal Pak. Iya. Lah gitu Pak. Istilahnya kakaknya masih sama gitu Ustadz ya. Nah Kakaknya repotnya masih itu Pak, sama. repotnya ada terjadi lagi Pak. Iya. Saya ikut urunan ke sana, istri saya ikut urunan ke sana. Nah, Ya kan? Nanti boncengan sama sana, saya sama sana. Loh, istri saya Iya. dibonceng sama orang lain. Kan, ya. Waduh, ya kan? Ya walaupun memang tujuannya itu untuk berkurban itu ibadah ya kan. Nanti tunggangannya berbeda kan. Nah, itu kan nanti tunggangannya itu istri ikut sana, suaminya ikut sini kan gitu kan. Beda rombongan nanti Pak kendaraannya itu. Walaupun tujuannya sama Sama, Pak. sama. Hasil apa? Finishnya sama. Tapi kan nunggangnya ini aduh nggak nyaman juga sih, nggak ada yang dikenal kan. Tetap dapat 7 Pak. 7 orang Pak ini, Pak ini, Pak ini. Kan ada kayak gitu Pak. Kurban urunan 25 juta kan gitu loh kan. Ada kurban urunan untuk sapi cukup 5 juta kan begitu kan. Dia dapat tapi dia nggak tahu 6 orang ini siapa. Gitu loh kan. Mendingan yang 5 juta ini dia belikan kambing karena untuk pribadi. Jadi nggak gabung sama orang-orang yang dia tidak kenal. Yang kurban urunan itu dianjurkannya bagi mereka yang memiliki ada korobat lah, ada ikatan kerabat ya. Paman, bibi, adiknya, ponakan, sepupu, itu kan. Kan masih sanak famili ya kan itu. Kenal Pak, oh ini ponakan, oh ini sepupu saya. Enak Pak, ngobrolnya nyambung Pak. Itu kan. Nah kalau orang lain kan 6 orang gak ada yang kenal, kan diem-dieman nanti di sana Pak. Taunya masih ada hubungan sesama istri, tapi nggak diketahui kalau ini istrinya. Ya, paham ya, Mas Giri ya. Jadi ketemunya loh kok, loh kan gitu. Nah, itu tetap jadi efeknya kan di sana gitu loh Pak. Sama seperti akikoh juga kan, karena memang ini mengatasnamakan individu tertentu, maka ini tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Artinya juga kenyamanan Pak. Ya kadang satu ketika disebutkan bapak ini, teman-teman gak ada yang tahu ini kan orang ini siapa kan. Yang penting kan saya ikut urunan sih. Yang mendingan kalau dalam satu urunan itu tidak ada yang dia kenal, teman-teman rombongannya 6 orang ini, dia orang ketujuh dari 6 orang itu, dan satu rombongan 7 orang itu, mendingan yang 5 jutanya itu adalah diperuntukkan kurban untuk dirinya sendiri. Gitu. Ustadz, kembali ke yang awal ya. Artinya korban atas nama gitu ya, karena diwasiatkan. Itu kan kalau minta bagian tertentu kan nggak boleh. Kalau misalnya dapat paket yang sama seperti warga yang lain gitu ya, Ya, itu nggak apa-apa. nggak masalah Pak. gitu Nggak ya. masalah. Tapi hukum misalnya dapat sepertiga atau apanya udah batal. Tapi kalau dapat hak yang sama, misalnya satu kantong plastik sama kayak warga itu nggak masalah. Itu. Nah itu kan karena larinya kan kepada apa namanya si penerima ya Pak. Si penerima. Kan kalau istilah kurban itu penerima itu bukan mustahik, umum. Baik itu yang mampu atau yang tidak mampu, yang meminta atau yang tidak minta, hadiah itu berarti dikasih, jatuhnya. kan. Dikasihnya sebagai ya ini bagian daripada pemberian dari si pengurban kan, si pemilik hewan tersebut gitu. Ustadz, kalau ini mudah-mudahan ya Allah ijabah ya. Misalnya nih kita punya ke lapangan rezeki gitu ya. Terus satu keluarga kita nih udah nih sapi gitu ya. Terus misalnya kita jadi pejabat atau kita punya lapangan rezeki lah jadi saudagar gitu ya. Terus kita pengen misalnya sapi yang di komplek kita ini nama keluarga kita sendiri. Terus kita pengen nyembelihin sapi ini atas nama keluarga-keluarga bapak atau ibu yang sudah
almarhum gitu ya. Nah itu untuk sapi keduanya itu ketika kita taruh ke tempat yang agak jauh, misalnya dari Cilegon kita taruhnya ke Pandeglang gitu ya. Nah, Itu lebih bagus begitu atau lebih baik diamprokin aja Ustadz di wilayah yang sama gitu. Misalkan kita sering dengar misalnya ini sapi dari Pak Gubernur, sapi dari Pak Gubernur kan misalnya Pak Gubernur kan orang Tangerang apa orang apa, terus sapinya nyampe Cilegon gitu. Atau ini ada sapi dari Pemda gitu ya. Kalau seperti itu keutamanya sama atau bagaimana Ustaz? sama. Letak kesamaannya itu kan beda sama zakat ya Pak ya. Kalau zakat kan alokasinya itu adalah untuk daerah Paling sendiri. dekat ya. Iya, masyarakat sendiri. Masyarakat yang di sama domisilinya dengan yang memberikan kan. GCR ya sekelilingnya kan gitu loh. Lingkungan Cikuru dan sekelilingnya kan gitu loh Pak. Tapi kalau kurban itu bebas Pak. Makanya ada istilah sebar kurban. Gak masalah kalau itu Pak. Karena memang karena lihatnya dari hukum kesunahan ya Pak. Jadi lebih cenderungnya kepada umum, tidak tertentu zona-zonanya. Itu makanya semakin banyak disebarkan, itu justru semakin baik. Karena ada sebagian yang tidak dapat, ada sebagian yang dapat. Karena sifatnya sunnah Pak. Beda sama zakat, kan semua kan wajib Pak. Gitu loh kan. Di sini bayar zakat, di sana juga orang bayar zakat kan. Di sana ada yang mustahik, di sini juga ada mustahiknya kan gitu. Berbeda kalau karena emang tuntutannya ini tuntutan anjuran, makanya belum tentu ada orang tiap tahun berkurban dan juga tidak tentu dalam setiap kampung itu orang berkurbannya itu aja. Kadang berbeda juga orangnya, tapi tetap dalam satu kampung tersebut masih ada orang yang berkurban, walaupun berbeda orangnya. Kita kan tidak mempermasalahkan siapa yang berkurban. Masalahnya ini adalah arengnya ada apa enggak gitu kan. Terus, siapa yang masak kan itu sih. Ini urusan penting karena setiap orang berpikir dagingnya, tidak ada yang berpikir arangnya jangan-jangan gitu. Jadi tolong dipersiapkan Pak Faisal arang ini. Catat. Nah, Ustadz kemarin yang saya share di grup WhatsApp itu, ini mah kasus ya. Ada kambing, sapi yang mau buat kurban terus disembelih sama maling gitu. Oh itu. Saya ngobrol di sekolah, saya bilang, itu pas lagi nyembelih baca Bismillah Allahu Akbar apa enggak gitu. Gitu ya Pak. Terus ya itulah. Terus kata guru tempat saya itu, belum tentu juga orang Islam. Kata siapa yang nyolong ngambil kurban itu harus orang Islam. Bisa jadi bukan orang Islam. Itu kan waktu berkurban itu pada sholatil idi ya. Ya terhitung dari turunnya imam dari mimbar gitu. Turunnya khotib dari mimbar, maka mulai itulah waktu berkurban itu sudah aktif, setarnya gitu loh Pak. Setarnya itu kan sejak khotib turun dari mimbar sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari tasyrik yang ketiga. Itu batasannya. Jika lebih daripada itu ataupun kurang daripada itu, kurang dari imamnya masih belum selesai sholat, masih takbiran ya Pak ya. Kita udah potong. Itu terhitungnya itu Bukan hewan kurban. bukan hewan kurban, hanya sembelihan sunnah itu aja. Sedekah sunnah aja bilangnya. Makanya pernah waktu itu yang lebih awal ya untuk motong ininya ya kan waktu Wasqotong kemarin itu kan. Lebih awal daripada karena memang dari tim jaga itu lebih awal dulu karena untuk konsumsi. Ini yang dipotong ini jangan bagian daripada hewan kurban. Murni kambing untuk konsumsi karena disembelihnya itu sebelum memenuhi syarat. Itu yang kurban kan karena memang sunnah muakkad yang memiliki aturan gitu loh kan. Jadi kesunahan yang hampir dekat dengan kewajiban sunnah muakkad. Kesunahan yang mendekati kewajiban, anjurannya itu lebih kuat gitu loh. Maka penyembelihannya itu ada syarat tertentu, tidak hanya dari segi kambingnya atau hewannya, tapi juga syarat daripada waktunya. Dan jika tidak memenuhi syarat daripada waktunya, maka terhitungnya sembelihan sunnah.
Itu aja. Makanya kenapa waktu pas kemarin itu lebih awal netel ini di Minan ya. Netel ini di Minan kan gitu loh kan. Buat panitia. Ya buat buat Itu konsumsi. kakinya tuh. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak. Ya kan? Karena emang ini sembelihan konsumsi bukan sembelihan untuk dibagikan. Walaupun konsumsi juga dibagikan juga kan dalam bentuk matang ya. Tempo hari tuh waktu belum divideoin persoalan Pak Roni udah cukup jelas Pak Roni. Yang mana Anda berkorban sapi warna putih, terus balik ke Anda dalam posisi kakinya warna hitam. Kalau kata Ustadz, yang penting satu level gitu. Jadi sama-sama kambing. Gitu. Jangan jadi ayam gitu maksudnya. Beda gitu loh Pak. Mm. Kalau misalnya ya satu spesies Pak gitu. Wah ini beda Pak, ini sapinya Brahma, kalau ini Woi, sapinya ini musim Madura. gitu loh kan. Ini gimana? Ya sama saja Pak gitu loh kan. Sama saja. Artinya di situ tetap melihatnya adalah bagian yang sama berupa bagian daging dari yang sama. Beda kan kalau semua. Wah ini mah wagyu sapinya kan. Wah ini mah lumayan Pak kalau ini mah panitia pusing kayak gini malah. Ini mah wagyu Pak, beda ini malah. Kalau seperti itu mah melihatnya itu adalah kesamaan di dalam jenisnya, walaupun bentuk warnanya berbeda. Kan tapi kan jenisnya sama-sama sapinya kan gitu. Karena saking banyaknya pengolahan ya kayak apa penanganan kan gitu kan. Ini kan membuat apa? Membuat kerepotan kan. Otomatis yang penting satu jenisnya lah, sama-sama sapinya lah. Yang ketukar sama kambing Pak gitu. Walaupun seumpama ya kaki sapinya itu bobotnya 10 kilo, yang satunya lagi kakinya bobotnya 10 kilo kan gitu loh kan. 10 kilo butuh 6 kambing Pak gitu loh kan. Atau 7 kambing. Ini cuma satu sapi. Tetap nggak bisa memenuhi kalau itu malah. Karena jenisnya berbeda. Ada lagi yang bilang kayak gini, bagaimana kalau seumpamanya berkurban dengan berakikoh? Kurban sekaligus akikoh gitu loh. Gimana kalau berkurban sekaligus akikoh? Rebutan dong bapak sama anaknya. Bapaknya niatnya dikurbankan ya kan. Nah kan tapi masih punya anak ya kan. Anaknya diniatin akikoh, apa gimana gak tempur dah itu nantinya di sananya rebutan. Bapaknya sama anaknya rebutan naik ya kan. Rebutan naik kan. Satu, masa gayor kan itu. Enggak, ada yang bilang boleh nggak apa-apa. Alasan bolehnya itu walaupun ada dua pendapat yang mengatakan oh tidak, karena kurban itu ibadah khusus, demikian juga akikah juga kesunahan khusus kan itu kan. Kesunahan kan khusus akikah itu sama seperti kurban kan itu. Maka karena memiliki kekhususan sunnah yang berbeda, tidak bisa digabung. Ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa. Alasannya kan sama-sama sunnah. Itu kan, digabung niatnya. Nah berarti kalau digabung, otomatis double kayak gitu Pak. Niatnya double. Oh, Masih dirapel gitu loh, dirapel gitu kan, dirapel niatnya. Itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah kurban wajib digabung dengan sunnah, itu nggak boleh. Seperti itu kurban wajib. Jika saya sembuh dari saya akan, nah itu beda lagi. Saya bernazar nanti kalau sembuh, kalau dan seterusnya lah. Itu berarti wajib, kurban wajib namanya Pak itu. Karena dia sudah mengharuskan dirinya untuk melakukan kurban itu. Sebab tuntutan daripada janji ataupun nazar yang dia ucapkan. Kalau itu nggak bisa digabung kalau itu. Dan kalau misalnya kurban wajib itu tidak boleh dimakan bagi yang berkurbannya. Harus dibagikan semua. Jadi pejabat wajib dapat sapi itu tadi jadi. Kalau udah jadi pejabat kan mau satu sapi di sini, satu sapi. Iya, itu mudah-mudahan itu doa itu. Itu sebenarnya sana kirim sini kirim, sebenarnya itu ya kampanye Pak Sapi. Nomor sapinya kan? Iya. Terus plastiknya juga ada gambar. Ada Ada logo. Logo. Oh
Oh, ini kan itu. Ya gimana? Ya nggak melihat itunya, Pak, nggak melihat itunya. Yang penting sapinya itu memenuhi syarat, waktunya juga dalam penyembelihan memenuhi syarat, gitu loh kan. Nggak masalah, walaupun ada pencitraan, Pak. Gitu loh kan. Ya nggak masalah. Yang penting kan sama saja, Pak. Antara daging pencitraan dengan daging pemberian itu ya sama-sama bisa dinikmati, Pak. Kayaknya ini nanti sate marangginya agak berkurang ini, Pak. Karena banyak yang sate sendiri gitu. Iya. Kayak jadi penada, Ustaz. Jadi penada. Bikin bumbu aja bumbu. Kadang mungkin ini daging kurban ya masuk. Ya nanti wah jangan-jangan ini daging kurban yang masih di freezer itu. Wah ini pemiliknya ini pengen ngirit ini, ngirit modal kan ini. Tapi ada yang ke warung bawa daging sendiri gitu. Kita dibakarin. Kayak ini, kayak seafood di laut. Gimana dari perwakilan pemuda-pemuda Ciomas? Cuma kan yang perlu diingat itu memang ada kalimat kayak begini, memang menyeramkan memang. Barang siapa yang diberikan kelebihan, lalu kemudian dia itu tidak berkurban, maka hendaknya dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Tendensi pendapat itulah yang menjadikan kurban itu wajib gitu loh, Pak. Untungnya kita nggak ikut pendapat itu, Pak. Kita itu ikut pendapat kan yang mengatakan itu sunnah muakkad karena melihat Nabi tidak pernah meninggalkannya, ya kan? Tidak pernah meninggalkannya. Gitu. Dalam posisi, ya kan kita tahu ya, Nabi itu harta Nabi dan Siti Khadijah itu hartanya semua habis buat syiar Islam ya Ustaz ya. Bahkan di saat-saat paling susah pun Nabi tetap berkorban Ustaz. Berkurban. Tetap berkorban. Tapi waktu itu syariat berkurban itu belum belum bahasanya belum. Karena tradisi kurban itu emang tradisi masa lalu, Pak. Sebelum adanya perintah untuk berkurban oleh Nabi Muhammad sendiri, waktu Nabi sudah terbiasa untuk menyembelih atas nama seseorang gitu. Ya terutama untuk istrinya kan. Pada saat itu belum, Pak. Itu belum. Nah begitu ada ada berkurban. Ini sebenarnya berangkatnya adalah untuk meluruskan tradisi jahiliyah. Kurban itu untuk meluruskan tradisi jahiliyah, ya kan? Karena mereka menganggap innaluhumuha wa dimauha kan ya. Sesungguhnya darah-darah kurban mereka dan daging-daging mereka yang bisa menyampaikan kepada Allah gitu loh kan. Makanya mereka itu berkurban itu darahnya itu disiramkan di berhala-berhala mereka gitu loh kan. Daging-dagingnya itu diusap-usapkan ke sesembahannya mereka kan gitu. Nah, karena memang tradisi kurban itu tradisi Abrahamik ya. Tradisi Abrahamik gitu loh kan. Dari Nabi Ibrahim sendiri. Ada beberapa penyimpangan-penyimpangan ketika zaman jahiliyah oleh Nabi diluruskan bahwasanya yang bisa menyampaikan kurban itu adalah takwa gitu. Bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, bukan juga kulitnya, tapi takwanya kan gitu. Nah dari itu meluruskan kembali tradisi jahiliyah. Kalau dulu kan memang mereka menganggap bahwa berkurban itu ya untuk Tuhan-Tuhan mereka kan. Tapi oleh Nabi Muhammad itu diluruskan bahwasanya berkurban itu untuk takwa gitu loh kan. Tuhan-Tuhan mereka itu sesembahan mereka kan gitu loh kan. Tapi sama Nabi diluruskan untuk takwa karena memang berkurban itu sebelum adanya perintah untuk berkurban zaman Nabi itu sudah ada kebiasaan berkurban, zaman jahiliyah sudah ada. Dan tujuannya ini agar syiar jahiliyah itu diluruskan memang awalnya untuk menjaga kemurnian daripada ajarannya Nabi Ibrahim kan. Sampai sekarang gitu. Itu bagaimana kalau kurban penyembelih kayak kejadian itu kan. Nah nih kan sedekah laut
Potong kepala kebo ya ta. Kepala kebo dikintirakan. Itu ada ya bahasanya itu. Sampai saya pernah ditanya, orang yang pertama kali itu kan kalau di Instagram itu kan ada orang di kolam renang lalu kemudian apa? Minumannya, makanannya itu pakai pelampung itu kan. Oh iya Apa di itu kolam sih? renang. Di kolam renang itu kan. Hmm, hmm. Minumannya itu apa gitu loh kan. Full breakfast. Apa itu namanya istilahnya itu Pak ya? Tapi adalah kayak gitu loh kan. Ada. Biasa yang buat Instagramable gitu apa ya. Kayak di kolam renang kan kayak di Uluwatu ya di resort-resort gitu loh ya Pak ya. Sambil renang kan terus kemudian makanannya itu dikintirakan bahasanya kan pakai pelampung kan. Itu ternyata memang tradisi itu sebenarnya memang sudah dari dulu udah ada. Tradisinya Ratu Pantai Selatan, Pak. Iya, iya. Itu kan dilarung sih kan itu loh kan. Das kebu, tumpeng kan itu loh kan. Jadi menikmatinya itu di samudra kan itu. Apa bedanya kan begitu lah, Pak. Ya, akhirnya sebenarnya orang-orang barat itu nyontoh kebudayaannya orang Ratu Pantai Selatan gitu loh. Mereka itu sebenarnya yang tradisi itu Pak dilarung itu Pak. Ya sebenarnya nyontoh orang-orang pesisir selatan itu Pak. Karena itu pencetusnya sih. Walaupun sampai di Venesia, sampai di California kan itu dari sini Pak sebenarnya malah. Secara tidak langsung itu malah. Coba kan itu bentuknya. Nah itu bagaimana hukumnya? Haram apa dan seterusnya? Nanti dulu dong. Jangan gampang-gampang mengharamkan lah. Ya kan? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ya makin terbatas kita lama ya. Oh, bagaimana dengan itu? Ya nggak apa-apa Pak. Apakah itu kemusyrikan atau bagaimana? Tidak Pak. Maksudnya nggak musyrik itu malah. Yang musyrik kan apa artinya? Meyakini ada kekuatan selain Allah. Allah kan itu loh. Ada kuasa selain Allah gitu loh kan. Itu yang tidak diperbolehkan kan. Ini bahasanya begini aja ya. Seumpamanya anjing saya, kalau melihara anjing Pak, berhubung kita melihara anjing, melihara kucing Pak. Seumpamanya kucing saya nggak tak kasih whiskas Pak. Ini nanti sofa, jok motor ya kan. Habis dan dicakar-cakarin kan itu. Kemudian dikasih whiskas, akhirnya untuk tolak bala daripada kejelekannya kucing yang mencakar-cakar nanti perkakas kita. Kalau kucing itu kenyang, mereka kan diam kan itu. Sama halnya Pak, demit juga kayak begitu. Gitu kan. Ketika nggak ada sajennya ngamuk dia kan. Akhirnya bilainya sama. Nah untuk tolak bala bagaimana? Gak apa-apa. Karena kan sedekah itu udah full bala dah ya. Harinya kan. Sedekah itu bisa menolak bilai kan. Kalau orang dulu kan bahasanya kan ada yang bahasanya, wah ini udah motong ayam ini malah. Kayak ini apa, dapat mobilnya dapat kecelakaan kan gitu loh kan. Diruat ya kan, potong ayam segala kan. Enggak cuma yang diruat enggak cuma mobilnya Pak, yang pakai mobilnya juga diruat lagi kan sampai potong ayam segala kan itu. Nah, apa bedanya kan tujuannya untuk menolak kejelekan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi gitu. Dan itu diperbolehkan. Oh itu enggak ada itu yang namanya kualat itu enggak ada, bukan seperti itu. Selain sebagai kearifan budaya, itu juga dulu sudah ada seperti itu. Ya bahasanya membayar apa bahasanya kita ada upetinya apa lah. Itu kan berupeti lah kan. Tapi kita jangan sampai meyakini bahwasanya mereka itu memberikan bahaya kepada kita. Cuma sekedar berbagi saja. Ya, kalau prinsip sedekah memang lebih diterima sih Ustadz. Artinya kita bersedekah kepada makhluk-makhluk Tuhan juga gitu. Iya. Itu masuk kayak gitu malah. Ya cuma biasanya kan mereka ada bagiannya sendiri. Nanti bagian kamu, bagian saya dulu. Nanti kalau ada ya buat kamu. Makanya kenapa ada satu kebiasaan menarik ya dari orang tua dulu itu. Biasanya kalau dari ada yang biasa rumah ada tikusnya, ini Pak,
rumahnya ada tikusnya. Itu kalau orang tua dulu kayak begini, apa? Eh, kalau masa tanam ya, tanam padi itu kan. Biasanya kan ada ingkung, ayam bekakak gitu kan. Ada nasi tiga, ada nasi merah segala. Itu tuh. Itu. Tujuannya apa? Ya, ini loh bahasanya hama semuanya. Ini bagian kamu, jangan makan bagian saya. Ini bagiannya kamu, jangan makan bagian saya kan ini loh padi sepetak ini loh kan. Sawah ini loh ini bagian saya, ini bagian kamu, jangan makan yang itu loh. Dan ternyata seperti itu diperbolehkan, Pak. Artinya berbagi seperti itu kan. Ya sama kalau ada di rumahnya itu ada hamanya ya tikus itu kan. Kadang dikasih makan, tapi dikasih makannya di dalamnya ada racunnya, Pak. Nah, mati nggak bahasanya mati nggak ketahuan kan kayak itu malah. Nah kalau seperti itu kita berbagi aja kan seperti itu kan. Karena memang secara naluri hewan mereka itu juga mendapatkan ilham dari Tuhannya. Seperti oha rabbuka ila nahlian ittakhidhi minal jibali buyutan dan seterusnya. Dan Allah itu memberikan ilham kepada dan mestinya adalah lebah ya. Lebah kan itu. Tapi bisa juga dimanai untuk semua hewan kan. Ketika kita itu meminta kepada yang kuasa, yang maha kuasa, dengan pemberian kita untuk menjaga keburukan dari mereka dengan tidak memakan bagian kita, karena kita sudah memberikan bagian kepada mereka, itu bisa dijadikan sebagai jalan selamatnya dari gangguan mereka. Gak cuma sekedar demit Pak ya, hewan-hewan hama juga kayak gitu. Kalau orang dulu sampai dibuatin bisa jadi kayak begitu Pak. Wah bukan berarti ini nyembah sang bau rokso, ya nggak begitu juga sih. Orang kita pahamnya di tengah sawah kadang ada yang nemu kayak gitu Pak. Ada kan? Ada yang nemu kayak gitu kan. Wah ini musyrik nih, jangan dulu Pak. Itu bagian hewan-hewan Pak. Kalau nggak ada bagian itu nanti makan padinya bahasanya. Nah dengan itu kan dengan izin Allah itu kan akhirnya memberikan ilham kepada makhluk-makhluk di situ untuk tidak mengganggu bagian dirinya kan itu. Istilahnya mah. Makanya kalau kesedekah-sedekah kayak gitu yang dari dulu sudah ada. Sudah. Ada apa ya? Kearifan orang tua terdahulu Betul, lah betul. itu mah. Kalau tadi saya lihat di YouTube itu saya keluarga tuh sering nonton Santi in China. Yang Santi in China itu suka tuh. Jadi orang Indonesia, orang Minang nikah sama orang Tiongkok, orang Tiongkoknya mualaf. Nah dia itu di daerah bukan kota besar, nah dia jualan di pinggir jalan gitu, masakan-masakan. Nah dia selalu ngejualnya masakan dari Indonesia, itu suka banget sih. Oh itu. Yang kue tiaw, terus ayam goreng. Nah biasanya selain kue tiaw sama ayam goreng, tiap hari itu ada yang khas, kadang-kadang kue talam, jadi diganti-ganti terus. Terus. Gitu. Cocok itu Pak. Nasi bakar. Nah, nah itu tadi tuh episode yang terbaru itu dia ada hari rayanya gitu ya. Nah itu naruh ornamen-ornamen di pintu. Jadi biasanya daun tanaman tertentu sama ornamen-ornamen gitu. Nah anak saya yang nomor 2 Bella, ya biasa ya anak-anak kita kan kritis, skeptis gitu ya. Wah biasa dia kan. Oh anak-anak kita juga lebih paham produk-produk yang harus diboykot juga. Jadi kalau ke Indomaret tuh udah itu. Nah untuk itu dia kritis karena itu musyrik apa enggak gitu. Nah itu baru saya ceritain tentang ornamen. Kebetulan kan di Tiongkok itu kan dulu ada hewan yang mengganggu manusia. Dari situlah lahir kenapa warnanya merah, terus kenapa harus petasan. Nah ternyata makhluk itu tuh takut sama suara-suara petasan tuh sama bunyi-bunyian besi gitu ya. Sampai ke mercon dan segala macam. Nah itu, jadi saya ngasih penjelasannya, oh ini tradisi mereka yang seperti itu.
Cuman memang saya nggak sampai terlalu dalam. Sebenarnya kan masih ada juga peninggalan Singasari Ustadz yang ada di rumah-rumah atau di gedung-gedung Iya, yang patung iya. kala itu. Itu kan umat Hindu percaya bahwa kalau ada kala di depan keraton atau di depan gedung itu akan menangkal aura negatif. Aura negatifnya takut ketika ketemu patung itu. Nah hari ini ya itu hanya ornamen saja dan memang indah gitu ya. Nah itu peninggalan Singosari. Jadi ada tradisi-tradisi yang memang selaras dengan alam gitu Ustaz. Iya. Dan berarti demit itu juga bagian dari kearifan lokal gitu ya. Artinya kalau demitnya Itali mungkin nggak dikasih tadi beras merah gitu ya. Mungkin Spaghetti, pizza, Bang. pizza lasaknya spaghetti berarti kayak gitu. Cappuccino. Berarti lokal sekali gitu. Heeh. Dan Ya, sama kan kalau dalam apa namanya ornamen kita itu Pak ya. Idul Fitri ornamennya ketupat sama beduk ya kan. Kenapa nggak Pak? Ayamnya kemana kan gitu. Saya ketupat sama beduk ya kan. opornya nggak ada. Opornya nggak ada nih. Apa nih kayak gini Mas. Jadi tampakkan juga kan. Iya, iya. Terus ornamen kalau apa Idul Adha kan ornamennya ya gambar apa hewan ya kan. Sapi sama kambing sama Betul. unta kan begitu ornamennya. Terus bakcang, makanan salah satu yang di itunya bakcang gitu. Wah, memang saya percaya dan saya apa ya, kalau ngomongin kebudayaan Indianisasi, kebudayaan Arabisasi, Islamisasi, memang itu sangat sangat budaya banget ya. Itu salah satu yang paling asik sih kalau ngejelasin ke secara ilmu sejarah gitu ya. Betapa banyak makanan kita terpengaruh sama Tionghoa gitu. Dan bakmi pun sebenarnya bak itu kan kalau di bahasa Hokian. Hokian itu kan babi, bakpao, bakmi gitu ya. Makanya saya selalu bilang, iya semua yang bak itu bahkan bakwan. Nah, bak mandi. Saya tahu Anda akan ke arah situ. Kalau yang kecil itu yang mengandung babi, anak kecil tuh kalau bercanda itu ciluk bak. Itu juga mengandung babi. Makanya kalau ada restoran yang ada tulisan bakmi sama laumi, nah itu bisa dipastikan ada haramnya. Karena laumi itu kan mie ayam. Berarti dia ada mie ayam, ada bakminya berarti beneran babi gitu. Cuma kan alhamdulillah sekarang ya tadi proses pembudayaan itu ya. Sekarang bakmi yang paling terkenal itu bakmi Gajah Mada misalnya yang sudah jadi restoran. Itu udah pasti halal, ada MUI dan segala macam. Itu apa? Asimilasi budaya. Asimilasi budaya yang luar biasa. Dan kalau mungkin Ustadz lebih paham, waktu abad ke-6 datang ke Jawa itu yang justru di pesisir utara itu orang saudara-saudara Tionghoa dulu yang lebih dulu menganut Islam. Orang-orang pedalaman justru masih penuh prasangka terhadap agama Islam yang disebut agama orang Arab gitu. Baru terjadi ledakan itu pas Wali Songo memang abad ke-13. Dengan Sunan Kudus yang tidak menyembelih sapi, dengan menara Masjid Agung Kudus yang bentuknya persis kayak candi gitu. Jadi beneran alon-alon banget. Nah itu akhirnya terjadi ledakan penganut Islam. Ustaz, kalau ada beberapa dapat bilang kita kurban satu kambing itu katanya bisa buat satu keluarga. Itu Oh, gimana itu, Pak? Sempet rame nih 2 tahunan lalu. iya. Kalau untuk segi kurbannya tidak bisa Pak. Tapi kalau untuk segi sedekahnya iya bisa. Itu loh kan. Maksudnya dalam ini kurban saya untuk kurban keluarga saya. Tapi bentuknya satu kambing kan. Yang dimana ketentuan kambing kan satu kambing satu orang kan. Kalau ditujukan untuk memenuhi syarat kurbannya, maka itu tidak memenuhi kriterianya. Akan tetapi kalau yang diharapkan itu adalah bagian dari pahalanya, itu semuanya dapat satu keluarga itu. Maka pengarahannya itu lebih tepatnya itu adalah
ini kurban saya untuk satu keluarga, artinya ini sembelihan saya yang saya sedekahkan dari satu keluarga saya, gitu loh kan. Jadi pahala sedekahnya itu bisa didapatkan dari semua individu yang ada di keluarganya. Itu bisa. Kalau dikaitkan dengan ini kurban saya, dengan arti kurban yang Satu keluarga. sebenarnya Pak ya, Enggak sebenarnya. kurban satu-satu kan itu nggak bisa. Tapi kalau dari segi pahalanya, ini kurban saya. Makanya dialihkannya itu kami tidak mengatakan tidak sah. Mengatakan tetap sah. Dari segi pahalanya itu bisa didapatkan untuk tiap individu di dalam keluarga tersebut. Ya kan larinya kan situ sih Pak. Kalau untuk nunggangnya bagaimana? Ya kan sudah tidak memenuhi syarat Pak. Jadi ya itu tadi Pak, tetap nyeker Pak gitu. Tetap nyeker Pak. Itu kalau Nari alhamdulillah itu memang pertanyaan itu populer banget 2 tahun lalu tuh. Karena banyak, ya mohon maaf ya, banyak orang-orang yang punya otoritas dakwah yang ngomong seperti itu. Jadi kurban buat sekeluarga. Nah, kalau memang kurban atas nama itu pasti keluarganya dapat pahalanya itu Ustadz ya, berkahnya, Iya. pahalanya. Karena kan keikhlasan satu keluarga gitu ya. Nah, ada kebiasaan misalnya di keluarga saya itu, jadi atas namanya itu nggak selalu ke bapaknya, jadi kadang ke anaknya. Ketika atas nama anaknya yang masih 4 tahun gitu misalnya, ini kurban atas nama anaknya yang 4 tahun. Itu keluarga juga tetap dapat juga berarti Ustadz ya? Dapat. Dapat. Karena kan uang bapak aja, uang Iya, ibu. dapat Pak. Jadi muter-muter nama itu nggak masalah Ustadz. Tapi nanti yang naik anak itu Pak. Ya, Itu anak yang disebutkan itu Pak, yang naik, yang lainnya nyeker Pak. yang lainnya kan udah yang tahun kemarin misalnya. Iya Pak, saya kan udah ada. Ah, Kan? udah ada. Artinya kalau seumpamanya kita menghendaki kurban di sini kan, kurban dalam arti kata sembelihan Pak, sembelihan cuma-cuma gitu kan. Kalau sembelihan berbayar kan sate marangi Pak. Ya. Itu Kena terus nih sate marangi nih malam ini. Nah, itu kalau semuanya kurbannya itu kurban dalam arti kata sembelihan cuma-cuma yang dibagikan gitu loh, kan sembelihan dibagikan. Itu setiap rupiah yang terwujud dalam bentuk kambing, dari tiap rupiah per orang ini itu akan mendapatkan bagiannya, seperti waktu sembelihan di sekolah ya kan, urunan anak-anak kan gitu loh kan, pembelajaran. Iya benar. Nanti tiap individu itu yang menyumbangkannya itu mendapatkan. Gitu. Kalau atas nama keluarga ya bisa Pak. Bisa seperti uangnya dari bapaknya, tapi atas nama keluarga ya berarti diniatkan seperti itu sama dengan memberikan pahala daripada sembelihan ini untuk bagian satu keluarga saya. Jadi tinggal digilir aja namanya itu bagus juga tuh kayak gitu Ustaz. Dibandingin bapaknya terus yang dapat namanya gitu Ustaz. Itu biar dapat Pak. Biar dapat. Biar dapat bagiannya kan. Apakah nantinya di sana itu kalau nyembelinya tiap tahun terus kendaraannya beda-beda gitu loh kan. Punya banyak Pak kendaraannya Pak. Jadi bahasanya memang koleksi mobilnya banyak Pak gitu loh. Bisa terbentereng kan kayak gitu malah. Itu gimana? Ya itu wallahu a'lam Pak ya. Tapi yang jelas ada bagian yang dia naiki. Mio ya. Ya walaupun ya sama Pak, atas nama ya mobilnya 2, 3, motornya 3, 4 ya kan itu loh kan. Ada apa mesti dinaikin semua? Atas namanya saya kan. Masa iya saya semuanya naikin? Ya kan. Kendaraannya ya bisa jadi emen ke akan basic ini bisa jadi seperti itu kan. Atas nama saja yang menang atas nama kan. Direntalin lah bisa ya. Ini nggak punya gitu ya. Ini nggak punya gitu. Udah pakai punya saya aja nggak apa-apa. Nggak usah pakai bensin, nggak usah pakai solar. Ini itu yang sering terjadi kan, satu untuk semua ya Pak ya. Satu untuk semua. Kalau satu untuk semua itu larinya kepada nisbat terhadap pahalanya. Pahalanya itu nanti akan bersama itu.
Tapi kalau untuk yang naikinnya, ya nggak bisa kalau itu malah. Jadinya seperti inventaris pakai gitu malah Pak. Bener, bener. Aset. Aset jadinya kan. Aset seperti itu. Aset di sana gitu kan. Ini sebenarnya atas nama siapa? Atas namanya bareng-bareng. Ya inventaris Pak. Biasanya kurang begitu enak dibawanya Pak, no inventaris Pak, ya kan? Kalau 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 Afdol selalu di Bapak nggak juga Ustadz ya? Enggak. Nggak juga kan, bisa diputer. Hmm. Ya Afdol di Bapak mungkin ya tadi, ya masa ya semuanya mau dipakai. Saya kan pas sampai ada yang pernah mempertanyakan juga. Pengaruh nggak kelamin itu katanya. Kelamin hewan kurban itu pengaruh apa tidak? Kan yang diutamakan jantan. Jantan, Kan? setahu saya jantan. Pengaruh Pak. Dari segi ekonomi. Nggak bisa ngelahirin Pak. Iya. Emang kalau betina mah kalau dipotongnya kan. Apalagi masih produktif kan gitu. Kan sayang kan. Lihat sisi ekonomisnya juga kan. Kan biasanya kan satu kandang pejantannya 3, nggak banyak kan ya. Itu kan yang dicari kan pejantannya kalau kurban itu. Beda kalau peternakan yang dicari ada betinanya kan. Karena sisi ekonomi kan begitu. Kalau yang pejantan kan sisi ibadahnya kan. Nah, terus yang kalau seumpamanya betina bagaimana dikurbankan? Ya tetap sah kurban ya. Akan tetapi keutamaannya berbeda dengan keutamaan yang hewan jantan. Karena itu sesuai dengan periwayatan itu. Rasulullah pun selalu yang jantan berarti Ustaz. Makanya kenapa kalau bapak-bapak perhatikan itu hewan kurban itu nggak ada yang betina Pak. Jantan semua itu kan. Baik itu sapi atau kambing, jantan semua. Karena yang penting dianjurkan. Pedagang-pedagang ini Pak, hewan kurban seantero jagat ini Pak ya. Itu semuanya itu yang dijual itu hewan jantan semua. Nggak ada yang betina kalau itu. Sayang kalau betina dijual bakal dijual buat kurban malah. Waduh sama dengan menghilangkan 4-5 ekor itu malah kan. Satu betina dikurbankan itu sama dengan menghilangkan 5 keturunan nanti Pak. Pengaruhnya terhadap sisi ekonominya kan. Nah, terus ada yang bilang kayak begini, ada lagi pertanyaan seperti ini. Bagaimana apa yang diutamakan kurban itu, apakah yang paling mahal, apakah yang paling besar? Apa yang paling mahal, apa yang paling besar? Ya salah satunya kan begini Pak. Ada hewan yang paling mahal, ya saya katakan itu seperti hewan yang menang kontes Pak. Kontes hewan ya kan. Ya kan kambing juga kan ada kelas-kelasnya itu Pak ya. Domba Garut. Itu kan. Padahal domba Garut sama domba penggemukan kalau dijejer sama saja. Masalahnya dia yang bikin mahal itu adalah sering juara kan. Iya, itu. Sering juara. Yang satunya penggemukan ya. Badannya lebih gede yang penggemukan dibanding kan kalau yang domba juara itu kan seterek ya, berotot gitu loh kan bahasanya. Yang ngelihatnya sih nggak demenaken bahasanya Pak. Berotot. Ini lebih mahal tapi dari segi daging itu lebih sedikit dibandingkan hewan lain. Yang ini lebih murah, tapi dari segi daging lebih banyak. Itu mana yang paling utama? Tetap yang diambil itu anunya Pak, Manfaatnya. bukan hanya manfaat, status sosialnya. Status sosialnya. Jika yang dilihat itu adalah orang yang masih kelasnya iuran Pak, kelas iuran Pak kan, kelas patungan kan, itu kan yang patungan kan Pak. Ya hendaknya dia yang memilih yang lebih banyak dagingnya kan itu, karena kemanfaatannya lebih banyak. Tapi kalau statusnya itu dia tuh sendirian gitu loh, kayak ikut patungan gitu loh. Sapi satu sendirian Pak itu Pak. Ya ada Pak. Itu yang dianjurkan adalah yang paling mahal. Karena apa? Kebanggaannya beda Pak. Yang satu karena mencari kemanfaatan, yang satu karena mencari kebanggaan. Gitu loh.
Apakah kebanggaan bagian dari ibadah? Termasuk bagian daripada ibadah kebanggaan itu, Pak. Karena dengan dia itu punya kebanggaan dari sisi spiritualnya, itu seperti punya daya tarik untuk orang lain biar mengikuti. Iya, iya. Gitu loh kan. Ada daya tarik untuk mengikutinya. Sohor. Kesohor lah bahasanya kan gitu. Makanya kan kalau ada yang bertanya seperti itu, berarti kita melihat memperinci siapa yang berkorban itu. Apakah kelasnya patungan? Apakah kelasnya itu sendiri? Kalau sendiri kan kesebut sih Pak. Sapi ini paling gede dewekan kan. Orang belum dibaturi kan. Terus ngengkeng kan. Pokoknya saya paling gede, pokoknya mendewekan. Mau sendirian Pak. Ya kan 7 kursi buat sendirian Pak. Gelundung-gelundungan Pak itu malah Pak. Ya kan bisa buat gelundung-gelundungan Pak. Itu mah. Puas kan itu malah. Ya gimana kan? Ya kayak seperti itu, berarti yang dicari itu adalah kebanggaannya, kebanggaan dalam ibadahnya kan. Ada yang dilihat dari segi kemanfaatannya. Makanya kadang ibadah itu ada ditinjau dari kesohorannya, ada ditinjau dari kemanfaatannya kan itu. Maka karena melihat tinjauan ibadah ini memiliki sisi ya walaupun lillahi ta'ala kan ya. Kayak gini aja contohnya itu kan. Wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya kan. Janganlah kamu bersedih. Kalian itu orang yang a'launa, orang yang memiliki keluhuran apabila kalian beriman kan. Berarti di situ orang beriman ada yang mencari kebanggaan. Ada yang mencari kebanggaan, ada yang mencari ketakwaan, ada yang mencari kedekatan gitu loh Pak. Dan ini tergantung tipikal orangnya gitu loh. Makanya saya pernah bilang kayak begini sama sama anak-anak itu. Pokoknya kamu harus jadi orang kaya. Kamu harus jadi orang kaya. Terus adanya letup kayak begini. Bukannya orang kaya itu masuk surganya itu selisih 500 tahun daripada orang miskin. Rasanya begitu Pak. Karena banyak yang dihisap gitu. Karena kebanyakan dihisap kan. Bukankah orang kaya itu masuk surganya telat gitu, dibandingkan orang miskin, selisih 500 tahun kan itu riwayatnya Pak. Jawabannya seperti ini. Gak apa-apa menjadi orang yang terlambat masuk surga 500 tahun. Tapi sebab saya telat, itu saya bisa memasukkan surga banyak orang. Gara-gara kekayaan saya. Gara-gara kekayaan saya, kemampuan saya. Enggak apa-apa bahasanya, Mak. Telat 500 tahun. Tapi sebab saya telat 500 tahun, orang-orang itu banyak yang masuk surga. Sebab kebaikan saya yang diberikan kepada mereka. Gitu loh kan. Itu ya, orang miskin apa yang bisa masuk? Orang miskin yang kualitas ibadahnya hanya berkutat untuk dirinya sendiri. Gitu kan. Jadi manfaatnya untuk hanya manfaat individu. Puasa, sholat, sedekah kan modal Pak. Iya. Ya nggak modal kan puasa, sholat gratis tuh Pak. Paling senyum, sedekahnya senyum. Itu kan. Terus nerima sedekah Pak. Ya kan, kalau memang nilai ibadahnya itu hanya berkutat untuk dirinya sendiri, maka dia lebih cepat, memang lebih cepat. Karena Tuhan itu tidak memandang siapa-siapa, memandang amalnya kan begitu. Nah kalau misalnya orang ini dia itu terlambat 500 tahun nggak apa-apa, tapi sebab dirinya banyak orang yang bisa masuk surga gitu. Sebab kebaikan yang dia berikan pada yang lainnya. Bagaimana? Yang paling utama siapa? Ya dua-duanya tetap gitu loh. Makanya kan tuntutannya orang yang mampu itu ibadahnya jauh lebih banyak daripada ya kan kelasnya VVIP Pak. Dan iya lah Pak. Surganya orang kaya dengan surga orang miskin itu beda Pak kelasnya Pak. Susunya agak encer apa gimana gitu Ustadz ya? Bisa jadi Pak. Sungai susunya gitu. Saya bisa katakan kayak begini. Loh, sampean kan cuma tahajud, sholat sama puasa. Lah saya
bangun masjid, Hmm. ya kan, bangun madrasah, Bikin itu loh kan, perusahaan, ngasih pekerjaan ke orang, ngasih pekerjaan ke orang, itu loh kan, kurbannya banyak, ke itu loh kan, Sohor. nggak cuma di sini loh, di sana-sana loh, Iya. kan itu kan, masa kelasnya mau disamakan sama yang Hmm. kelas ekonomi, Hmm. ya kan, ya jelas PPIP lah, sleeper ini malah udah kelasnya itu bukan lagi bisnis Pak, yang bisa ngelonjor begitu Iya, Pak. iya, iya. Modelnya kan seperti itu, ya jelas beda. Walaupun terlambat Pak masuknya, tapi kelasnya lebih fit gitu loh. Berarti tujuh lapis surga itu mengakomodir kelas itu juga ya Ustadz gitu ya. Ya kan karena sebab dirinya kan banyak. Ya kamu bisa menikmati sholat berjamaah dari siapa? Saya bangun masjidnya, gitu kan. Kamu bisa puasa nyaman, tenang, tidak memikirkan sahur, tidak memikirkan buka. Saya menyediakan takjilnya. Sudah. Mau ngomong apa coba kan? Jadi apa? Dia itu bisa mendapatkan banyaknya pahala sebab ada yang menyediakan Fasilitas. fasilitas, yang memfasilitasi gitu loh kan. Walaupun yang memfasilitasi itu telat gitu loh Pak dalam posisinya, tapi tetap kedudukannya lebih tinggi gitu. Makanya Terkait sampai diomong kayak begini, Hmm. apa, kalau dari orang-orang tua dulu, jangan jadi kaya kalau kamu itu belum tahu ilmunya zakat. Tanya digituin Pak. Jadilah kaya agar kamu bisa berzakat sepenuhnya. Berzakat sepenuhnya itu maksudnya tidak hanya berzakat fitrah fitrah, aja Pak, zakat mal. tijarah, perniagaan, zakat emas, ya kan, zakat pertanian. Zakat pertanian kalau punya sawah Pak, kalau nggak punya sawah ya nggak punya zakat pertanian kan, nggak wajib. Nah dari situ akhirnya ada ungkapan kayalah kamu agar kamu bisa berzakat. Gitu. Berzakat dengan semuanya kan, itu dengan semua jenisnya kan. Maka karena banyaknya bentuk ibadah yang dia jalankan, tentu kualitasnya juga berbeda kelasnya. Fasilitas yang didapatkan. Nah, skincare bidadarinya kelas PPIP sama kelas ekonomi ya lebih cakepan yang PPIP, Pak. Enak nih ngomongin surga nih, tanggal-tanggal pertengahan bulan ini sangat menghibur ya. Kan bahasanya begini, Pak. Di balik ya, Pak. Di balik senangnya orang-orang fuqara masakin sebab pemberian yang dia terima, di balik itu semua ada orang-orang yang Dermawan. kelelahan, Pak. Bahasanya mah kalau istilah kita mah dibalik istri yang glowing terdapat suami yang muntang-manting katanya kan begitu ya. Nah sama Pak, kenikmatan mereka itu kan bisa yang nerima kan begitu Pak. Itu juga menjadi bonus bagi orang-orang yang punya kan. Yang doakan banyak Pak, yang doain banyak. Karena sampai istilahnya orang, saya katakan orang yang punya ya Pak ya. Orang yang punya itu mudah untuk melakukan kebaikan, mudah pula untuk melakukan keburukan karena punya modalnya Pak. Kalau orang tidak mampu, dalam arti kata orang yang tidak berada, kalau bahasa kelasnya itu masih kelas tabung gas melon 3 kilo Pak, Iya. untuk masyarakat miskin. Miskin. Kan, itu masih kelasnya itu Pak, belum Pak, belum tabung pink Pak, belum ya kan. Kalau Alhamdulillah di komplek mah udah pada pakai PGN sekarang. makanya terus gak usah pakai gak usah pakai gaya-gayaan ya kan. Kalau di rumahnya masih 3 kilogram ya kan, masih ada tulisan untuk masyarakat miskin, suruh sakadina kan. Kalau masih ada tulisan untuk masyarakat miskin Pak. Nah itu memang secara apa namanya, secara pembawaan juga kualitas ibadahnya berbeda. Karena saya katakan kalau orang mampu, orang mampu itu dia mudah untuk melakukan kebaikan,
mudah pula untuk melakukan keburukan. Sebaiknya orang yang tidak mampu dalam arti kata segi ekonomi ya Pak, itu sulit untuk melakukan kebaikan, sulit untuk melakukan Maksiat. keburukan. Pilihan maksiatnya juga agak terbatas, Agak Ustaz. terbatas, Pak. Iya. Paling telat sholat lagi, telat Dia sholat nggak bisa lagi. ke Alexis, Pak. Iya. Malah nggak ada. Pol-polannya Nyawer juga nggak bisa. nggak bisa, Pak. Ya pol-polannya hiburannya itu ya paling juga di pos ronda. Main PS, karaoke, Juga ya, karaoke. Maksiatnya kelas ekonomi juga. Iya. Nah, Ustaz, karaoke-nya juga masih belum ini, Pak, belum musik live, Pak. Itu kan masih pakai sound system Sound system. merosok kan gitu loh, Pak. Yang kadang Pak, namanya kekurangan baterai itu kan kemerosok apa ya? Ya udah beda Pak masalahnya. Makanya bisa dikatakan ya pernah terjadi seperti ini kan. Akhirnya kan sahabat yang ahli suffah itu kan semestinya kan minal fuqara'il muhajirin ya bahasanya gitu. Orang-orang yang nggak mampu itu kan wadul sama Nabi kan. Ketika mereka berjihad, mereka berangkat dengan modal mereka, sedangkan kami hanya bisa melihat dan menangis kan. Punya keinginan untuk berjuang seperti mereka, tapi apa daya tidak punya modal kan gitu kan. Terus akhirnya sama Nabi kan dikasih namanya Wirid Fatimiyah itu kan, yang tasbih 33, hamdalah 33 kan, takbir 33 itu loh. Itu kan berangkatnya kan karena orang orang miskin, orang yang tidak mampu itu melihat ibadahnya kelas-kelas para juragan ini gak bisa ngejar kan. Ya udah kamu baca, suruh wiridan bahasanya malah Pak. Ternyata cara Nabi itu yang 33 itu juga dipakai sama yang juragan. orang juragan. Wah, nggak bisa ngejar ini malah. Ya sudah sama dijawabnya dari fadlu minallah kan udah ini udah anugerah dari Tuhan kalian kan. Yutihi mayyasha yang telah Allah beri, yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Udah nerima yang pandum bahasa udah terima Iya. aja lah. Emang kayak Takdir. begitu jatahnya kan itu. Ngomong unik sih pas sampai apa ada kan memang sampai ada bukunya itu Pak ya. Ulamaul Agniya judulnya. Jadi di situ biografi ulama-ulama dari zamannya sahabat ya kan, sampai zaman generasi terakhir itu ulama-ulama yang juragan-juragan semua, yang juragan-juragan itu Pak, yang tidak hanya kondang tentang keilmuannya dengan majelisnya dan juga karya-karyanya, tapi juga kesohor orang kaya pada masanya. Banyak seperti itu kan. Makanya kalau kita di antara beberapa literatur fikih klasik ya Pak ya, fikih klasikal madzhab Syafi'iyah itu ada di antara mereka itu yang memang beliau-beliau itu orang-orang yang terpandang. Salah satunya itu adalah Imam Abu Hanifah. Beliau itu eksportir sutra. Eksportir sutra gitu kan. Profesinya. Tapi kan ya di samping beliau ulama gitu loh kan. Tapi juga beliau itu pengusaha kaya. Makanya karena pengusaha kaya itu lahir yang mazhabnya agak berat ini Pak. Beliau itu mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya fardu. Karena berangkat pengikutnya itu orang kaya-kaya pengikutnya itu kan. Tuh kan. Mungkin buat mereka ya Allah segitu doang masa ya malah jatuhnya karena mereka kaya jadi justru dolim kalau nggak ngeluarin harta itu. Maka mereka karena memang saya pikir emang iya bener Pak. Jadi juragan-juragan semua pengikut-pengikut itu orang kaya Pak gitu. Akhirnya ada istilahnya kayak begini. Khairul mal malus solih birrajulin solih. Sebaik-baiknya harta itu adalah harta yang baik yang dimiliki oleh orang yang solih.
Karena kalau harta yang baik itu nanti arahnya adalah ibadah. Gitu loh. Orang soleh ini kalau mengalokasikannya loh kan, mesti hal-hal yang positif gitu. Nah, kenapanya kalau Nabi itu la hasada ilasna ini kan gitu. Tidak ada keinginan hasud gitu loh. Tapi hasud dalam arti kata anu ya positif gitu loh. Kecuali dua orang. Dua orang itu orang yang diberikan Quran lalu waktunya habis untuk mempelajari Quran. Dan orang yang diberikan harta yang hartanya habis untuk dibelanjakan di jalan Allah. Itu yang harus dihasudi dua orang itu kan. Yang diiriin. Yang diiriin dua orang itu gitu loh. Apa seperti itu? Iya, Pak. Nah, terus bagaimana yang kelasnya untuk masyarakat miskin, Pak, gitu loh kan. Kaya enggak, ya kan. Miskin enggak, gitu loh kan. Cicilan masih ada kan gitu loh. Dan seterusnya. Ya kan. Pakainya saya nyindir enggak ya kayak begini. Kelasnya, maafnya ngomong Pak. Kelasnya pakai mobilnya itu yang pajaknya setiap tahun pajak 1 tahun itu 1 motor kan Pak ya. Yang kelas 2000 cc, yang 3000 cc gini itu Pak. Ya itu jarane jarane Fortuner tapi ngantri Pertalit ya kan nggak pantas kan itu Pak. Katanya ya kelasnya itu tapi kelasnya Venturer ya kan itu tapi masuknya itu ngantrinya ke biosolar kan gitu nggak mau ke Dexlit kan itu kan berarti kalau dibahasakan itu kita itu menengah agak ke pinggir Pak. Bukan menengah ke bawah bukan menengah ke atas itu tapi menengah agak ke pinggir ini malah Pak. Nah ternyata emang itu juga ada lagi Pak itu Pak. Itu disebutnya itu kalau status seperti itu bukan masuknya orang kaya itu loh Pak. Kalau istilah dalam fikih itu bukan orang kaya. Orang kaya itu istilah orang yang semuanya berlebih. Gitu loh. Semuanya berlebih. Sampai ke mental juga ya? Tidak, ya sampai mental itu juga. Bukan hanya lebih daripada segi segi kekayaan ya. Gaya hidup, pola makan, cara berpakaian, komunitasnya kan gitu loh kan. Bukan berat badan ya. Termasuknya itu juga belum. Lu jangan diomongin yang gini-gini. Kena nanti kita. Karena yang lucu itu pernah ada cerita kayak begini, Pak. Saya sampai oh iya ya. Kiai kan kudu lemu ya. Iya, Pak. Kudu lemu berarti kiai. Kalau kiai kurus, aduh. Ini Pak. Takut-takutnya kalau kiai kurus itu sampai dibilanginnya kurang gizi kan repot ini kalau bisa dibilang enggak padahal memang sudah riyadhahnya seperti itu ya pola makan seterusnya tidak seterusnya. Nah itu tapi ada kisahnya itu kan yang paling seru itu kan ada ceritanya itu ya ini sebenarnya madhab kita paruan Pak menengah ke pinggir Pak ini aliran kita Pak menengah ke pinggir Pak menengah ke pinggir itu yang dikatakan sunnah biasa enggak, dikatakan wajib juga enggak, gitu loh kan. Makanya sunnah muakkad itu Pak, sunnah biasa enggak, dikatakan wajib terlalu berat, gitu loh kan. Dikatakan sunnah terlalu ringan, dikatakan fardu ya terlalu berat, jadi tengah-tengah lah. Gitu loh. Jadi sunnah muakkad kan dikit lagi jadi wajib itu Pak, sedikit lagi jadi wajib kan. Itu sunnah muakkad itu. Dia kan kelasnya kita Pak. Kalau kelasnya mereka itu udah main fardu aja Pak. Wajib hukum ini haram kan. Wah repot ini malah kayak begini Pak. Nah, memang melihat kondisi daripada ma'isyah juga Pak. Ma'isyah itu kehidupan kita Pak. Agama itu juga kan. Keberlangsungan ibadah itu melihat daripada seberapa mampu dia itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau dalam batasan zakat kan selama orang itu memiliki makanan,
untuk dirinya dan keluarganya hari ini dan hari esok. Itu dikatakan kaya. Hari ini dan hari esok, lusa nggak ada. Nggak ngomong lusa lah. Hari ini dan hari esok makannya dia, sandangnya dia, itu cukup untuk dirinya dan keluarganya hari ini dan hari esok. Nggak ngomong seminggu lagi, Pak. Apalagi tahun depan kan gitu loh. Enggak. Itu masuknya kaya, itu versi Vicky itu. Bahasanya orang tersebut tidak termasuk mustahik gitu, Pak. Nggak boleh digolongkan sebagai mustahik gitu, Pak. Kalau orang udah seperti itu kan. Kecuali mereka berjuang di jalan Allah kan itu. Karena faktor perjuangannya ini bukan karena faktor yang ada pada dirinya kan. Nah, kalau seumpamanya tidak masuk kategori itu, maka dimasukkan fuqara kan itu. Itu versi fikih, Pak. Tapi kalau versi adat, pokoknya mah yang berlebih aja gitu loh, Pak. Nah, kan kalau ada yang cerita tadi itu Pak Guru itu bilangnya apa? Kurban di sana, kurban di sana, kurban di sana kan itu. Sebenarnya satu kurban itu cukup, Pak. Kalau menurut fikih. Ya kalau saya kurban di sini sudah cukup. Itu loh kan berarti dia sudah memenuhi kesunahannya untuk melakukan kurban. Itu sana. Itu loh kan. Berarti dia kan berlebih. Nah, hal itu tetap dikatakan justru itu yang terbaik. Semakin banyak kemanfaatan yang diambil oleh umat, yang bisa dirasakan oleh umat, demikian juga kebaikan yang dia dapatkan. Panjang umur orang-orang baik. Kan begitu kan? Seni panjang umur orang-orang baik. Ya benar, tapi biasanya orang baik jarang panjang, Pak. Iya. Kenapa? Karena orang baik itu biasanya cepat diambil. Sebab buah yang matang tidak akan pernah dibiarkan di pohon. Terus saking disayang sama Allah ya Ustaz ya. Jadi karena istilahnya kalau Pak nanti rebutan sama codot, Pak nanti ya makanya itu buah yang baik itu tidak akan pernah dibiarkan di pohon, Pak. Kalaupun dibiarkan pasti dikurungin, Pak. Diplastikin, Pak. Iya. Panjang umur orang-orang baik meskipun kebanyakan orang baik itu nggak panjang umur. Apa ada kalimat kamu itu terlalu baik ya? Kamu ada kalimat kamu itu terlalu baik ya kan? aku nggak bisa lagi sama kamu karena kamu terlalu baik buat aku.